Silakan, Saudara Raymond. Baik, suara terdengar? Oke. Sebab 6 hari lamanya Allah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Selamat hari Sabat bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Taruna, dan juga selamat hari Sabat bagi tamu-tamu yang hadir bergabung dengan kita pada Sabat siang hari ini untuk belajar firman Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan, saya percaya saat ini kita berada di fasilitas Zoom ini hanya karena tuntunan Tuhan, dan saya juga percaya bahwa Tuhan izinkan saya untuk mewakili Tuhan menyampaikan firman Tuhan pada Sabat hari ini. Terima kasih kepada pendeta jemaat, majelis, dan seluruh anggota jemaat yang sudah bersedia untuk kami boleh melayani Tuhan dan melayani umat Tuhan Jemaat Taruna pada Sabat siang hari ini. Baik, firman Tuhan pada Sabat hari ini saya beri judul Menjadi Bijaksana. Kalau lebih lengkap lagi sebenarnya menjadi umat yang bijaksana. Namun sebelum kita mulai belajar firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua sekali lagi untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, dengan iman kami percaya, walaupun saat ini kami berada di tempat kami, di rumah kami masing-masing, Tuhan hadir di antara kami. Oleh sebab ya Tuhan, kami memohon Tuhanlah yang berbicara pada kami pada Sabat siang hari ini. Hamba-Mu meminta Roh Kudus Tuhan hadir, menguasai lidah hamba, juga menguasai hati pikiran umat-umat Tuhan, dan menjelaskan lebih lanjut lagi firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Hamba yang jauh dari sempurna Tuhan, layakkanlah agar kebenaran Tuhan saja yang boleh kami dengarkan pada Sabat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, menjadi bijaksana atau menjadi umat yang bijaksana. Kalau lihat judulnya kita sudah pasti tahu kurang lebih arah pelajaran kita pada Sabat siang hari ini. Tapi saya mau sampaikan di awal bahwa saat saya mendapatkan kutipan nubuat dari hamba Tuhan Ellen White bahwa kalimat dari Alkitab, ya satu kalimat saja dari Alkitab sangat berharga, jauh lebih dari 10.000, ya beribu-ribu ide-ide atau argumentasi atau pikiran-pikiran manusia. Maka saya memutuskan sahabat ini kita akan lebih banyak mendengarkan Tuhan yang berbicara, yaitu melalui apa? Melalui tulisan firman Tuhan dari Alkitab. Jadi saya mohon, saya minta dan saya mengajak seluruh umat Tuhan saat ini pegang Alkitabnya. Ya, pegang Alkitabnya karena firman Tuhan jangan bergantung pada perkataan manusia, ya. Karena yang akan berbicara ini manusia, jadi saya juga minta umat-umat Tuhan juga pegang Alkitabnya. Baik, pelajaran kita adalah pelajaran yang sederhana, tapi kita akan melihat nanti bagaimana cara Tuhan menyampaikan pesan-pesan penting untuk kita, khususnya sebagai umat Tuhan, umat pilihan yang hidup di zaman akhir. Saya akan memberikan pendahuluan yang mungkin lebih panjang sedikit daripada inti pelajaran, supaya kita bisa melihat prinsip atau konteks yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan. Baik, ayat yang pertama saya minta kita untuk membuka firman Tuhan dari Yeskiel pasal 28. Yeskiel pasal 28, mulai dari ayat yang ke-12, dan nanti disambung ayat yang ke-14. Yeskiel pasal 28, ayat 12 dan 14. Baik. Judulnya adalah nyanyian ratapan mengenai Raja Tirus, tapi hamba Tuhan di dalam buku Bible Commentary jilid yang keempat mengatakan bahwa ini simbol dari setan ataupun Lucifer. Ya, ini sedang berbicara tentang Lucifer. Saya baca ayat 12. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau. Ya, si Lucifer yang dilambangkan dengan Raja Tirus di pasal ini, penuh hikmat dan maha indah. Ya, gambar dari kesempurnaan
engkau penuh hikmat, atau dalam versi King James-nya full of wisdom. Ya, full of wisdom, penuh hikmat dan maha indah, full of wisdom and beauty. Ya, hikmat identik dengan bijaksana. Ya, Lucifer sebelum dia jatuh dalam dosa, dia adalah makhluk yang penuh dengan hikmat, bijaksana, dan maha indah. Dan kalau kita lihat ayat 14-nya, pasal yang sama ayat 14, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Sebenarnya tulisan aslinya adalah you are anointed kerub. Engkaulah malaikat kerub itu. Ya, Lucifer adalah malaikat kerub itu yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Jadi kalau kita lihat Lucifer yang penuh dengan hikmat, bijaksana, penuh dengan hikmat bijaksana, itu adalah malaikat kerub yang berjaga di gunung kudus Tuhan. Jadi dia ada di surga waktu itu, makhluk yang penuh dengan hikmat, bijaksana, dan dia berjaga. Kalau berjaga, kalau kita punya rumah yang ada pos jaganya, di depan dia. Artinya di depan. Ya, dia melindungi, menutupi ya gunung kudus Tuhan, tahta Tuhan. Jadi dia ada posisinya di depan atau di samping atau di sekitar tahta Tuhan. Itu Lucifer. Yang kalau kita lihat dalam Lukas 1 ayat 19, Lucifer sekarang posisinya diganti oleh Gabriel. Gabriel bilang apa? Aku Gabriel yang berdiri di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan Tuhan berarti di depannya, di sekitarnya ya. Di hadapan Tuhan, di depannya, sekitarnya. Nah, kalau kita lihat interpretasi yang pertama, pelajaran yang pertama kita ambil bahwa Lucifer yang penuh dengan hikmat bijaksana itu posisinya ada di dekat Tuhan, dekat tahta Tuhan, di depan, di sekitar tahta Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita lihat Yohanes pasal 14. Kita lihat Yohanes pasal 14. Seperti yang sampaikan, saya memberikan pendahuluan lebih banyak daripada inti supaya kita tahu konsep isi pelajaran pada sahabat yang hari ini. Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Sudah dapat? Saya baca ya. Di rumah Bapakku, Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji Tuhan kepada kita umat-umat Tuhan. Tuhan sekarang lagi pergi, menyediakan tempat bagi kita, dan dia akan kembali bawa kita ke tempat di mana dia berada, kita akan berada. Di mana itu, saudara-saudara? Di surga. Ya, tempat aku berada, kamu juga berada di surga. Tapi di surganya di mana? Di surganya di mana posisinya? Kita buka Wahyu pasal 3 ayat 21. Wahyu pasal 3 ayat 21. Kita buka Alkitab kita mau mendengar Tuhan yang berbicara, firman Tuhan, tulisan-tulisan di dalam Alkitab. Wahyu 3 ayat 21, saya baca, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku, di mana? Di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ada yang berbeda ya? Ada yang berbeda. Lucifer, dan sekarang posisinya digantikan oleh Gabriel, mereka ada di depan, di hadapan tahta Tuhan. Tapi bagi kita, umat-umat Tuhan, janji Tuhan, Tuhan pergi untuk menyediakan tempat bagi kita di surga, tapi posisinya di mana? Duduk bersama Tuhan di takhta. Bukan di depan, bukan di samping. Ya. Kita buka satu ayat lagi, Lukas 22 ayat 30. Lukas 22 ayat yang ke-30. Ya, Lukas 22 ayat 30. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Baik, kita susun sekarang.
Kalau tadi Lucifer yang di surga, atau Gabriel sekarang yang ada di surga, posisinya itu di depan tahta, ya, kondisinya adalah full of wisdom, penuh dengan hikmat, penuh dengan bijaksana. Lalu kita yang dijanjikan Tuhan akan duduk bersama-sama dengan Yesus, duduk di tahtanya, bukan cuma di depan, duduk di tahtanya Yesus bersama-sama dengan Yesus. Kira-kira kita akan menjadi umat yang penuh bijaksana atau lebih kurang bijaksana? Lucifer, Gabriel, yang di hadapan tahta, dibilang adalah full of wisdom and beauty, penuh dengan hikmat, bijaksana. Nah, kita yang duduk di atas tahta nanti adalah umat-umat yang penuh dengan bijaksana. Amin? Amin ya. Jadi umat-umat yang penuh dengan bijaksana. Baik, itu pendahuluan yang pertama. Baik, apa itu bijaksana? Kalau kita belajar bijaksana dari Alkitab, sudah pasti kita merujuk ke buku Amsal. Karena Amsal dituliskan oleh seorang raja yang diakui raja yang bijaksana. Ya, kita lihat ada beberapa definisi ataupun nasihat Alkitab tentang bijaksana. Amsal 9 ayat 10, kita buka firman Tuhan, Amsal 9 ayat yang ke-10. Amsal 9 ayat 10. Ini ayat yang sering kita dengar. Ya, saya baca. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bijaksana, orang yang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ini definisi atau ciri yang pertama dari orang yang bijaksana, orang yang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. So, saudara, coba sebelum kita lanjut, coba ingat-ingat lagi. Di mana kita pernah dengar takut akan Tuhan? Pekabaran malaikat pertama, amaran pertama, Wahyu 14 ayat 7. Lalu aku mendengar suara nyaring, berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Tuhan. Saya bisa ambil kesimpulan juga bahwa amaran pertama dari pekabaran malaikat pertama adalah amaran untuk menjadi bijaksana. Karena bijaksana adalah, permulaannya adalah takut akan Tuhan. Ya, amaran pertama adalah menjadi umat yang bijaksana, yaitu umat yang takut akan Tuhan. Baik, definisi atau penjelasan Alkitab yang kedua kita lihat di sebelahnya pasal 10 Amsal 10. Dari buku Amsal, pasal 10 ayat 8. Amsal 10 ayat 8. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Saya mau ambil kesimpulan bahwa orang bijak, apa artinya memperhatikan perintah-perintah? Perintah diperhatikan, dilihat-lihat, tentunya maksud Tuhan adalah orang-orang yang mendengar perintah Tuhan dan juga yang melakukan perintah Tuhan. Orang bijak adalah orang yang memperhatikan dan melakukan, menuruti perintah Tuhan. Satu saksi lagi tentang bijaksana. Amsal 15 ayat 7. Masih dari buku Amsal, penulisnya adalah orang yang bijaksana. Amsal 15 ayat yang ke-7. Firman Tuhan, bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Orang bebal dituliskan dalam kitab King James-nya, versi King James adalah full, bodoh ya. Orang bodoh tidak jujur. Kita lihat ciri-ciri yang selanjutnya dari orang bijak adalah orang yang menaburkan pengetahuan. Dalam konteks rohani, tentunya pengetahuan yang di sini adalah pengetahuan apa? Akan pengenalan akan Tuhan. Pengetahuan akan firman Tuhan. Pengetahuan akan Tuhan. Ya, kita bukan orang bijak yang membagikan atau menaburkan pengetahuan tentang pelajaran dunia. Ya, tentunya ini tentang konteks kerohanian, tentang ketuhanan. Ya baik, 3. Satu saksi lagi, kita lihat Daniel yang menuliskan tentang nubuatan di dalam Daniel pasal 12. Daniel pasal 12. Ayat yang ke-10. Daniel pasal 12 ayat yang ke-10. Ya, tadi bijak itu adalah hikmat, orang berhikmat, orang bijak adalah orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, orang bijak adalah orang yang memperhatikan perintah-perintah, orang yang menurut dan mentaati perintah Tuhan. Yang ketiga, orang yang menaburkan pengetahuan. Ya. Baik, satu lagi, Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahami.
Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Orang-orang bijaksana akan mengerti, akan bisa memahami nubuatan. Saudara, saya mau sharing sedikit kondisi sekarang yang terjadi di dunia secara keseluruhan, ya, dengan adanya virus COVID-19, Corona. Ya. Ada juga umat-umat Tuhan yang memahaminya tidak sesuai menurut saya, kurang pas. Ya. Lebih banyak menyelidiki siapa yang ciptakan virus ini, tujuannya apa, di belakang layarnya siapa, teori konspirasi, hubungannya dengan nanti ada chip, ya, dan lain-lain, ya. Tapi kalau kita lihat di dalam Matius pasal 24, Tuhan bilang, Tuhan kasih tahu akan ada tanda-tanda gempa bumi, perang, ya, kesesakan, kesusahan, akan ada wabah, penyakit. Tuhan tidak suruh untuk cari-cari tahu. Tuhan hanya kasih tahu itu tanda-tandanya, ya. Jadi orang-orang yang bijaksana, umat-umat yang bijaksana itu akan memahami nubuatan. Ya, saya mendengar ada juga yang mendoakan supaya musibah malapetaka ini cepat berlalu. Saya jadi bingung juga. Padahal Tuhan bilang itu tidak seberapa. Itu baru permulaannya. Akan lebih besar lagi, akan ada kesesakan yang lebih besar, yang lebih susah lagi. Dalam Daniel dan di dalam Matius dibilang apa? Yang seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, jadi sebagai umat-umat Tuhan kita melihat kondisi ini yang mengerti akan nubuatan, orang bijaksana, umat yang bijaksana adalah ini sukacita karena apa? Sebelum Kristus datang, krisis datang. Kita mengaminkan dengan melihat krisis yang terjadi di dunia ini, kita memahami umat Tuhan yang bijaksana mengerti nubuatan, wah ini adalah tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, orang bijaksana, umat Tuhan bijaksana mengerti, memahami nubuatan. Baik, itu beberapa nasihat ataupun definisi atau ciri dari orang yang bijaksana di dalam Alkitab. Lalu bagaimana dengan yang tidak bijaksana? Atau kita bisa bilang juga bodoh. Kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 14 ayat 1. Mazmur 14 ayat 1. Kita masih di pendahuluan. Saya tadi bilang pendahuluannya lebih panjang daripada inti pelajaran. Supaya kita melihat dulu prinsip dasarnya. Mazmur 14 ayat 1. Sekarang kita lihat yang bodoh atau bebal. Ya, lawan dari bijak. Mazmur 14 ayat 1, orang bebal, ya King James-nya bilang full, ya bodoh, berkata dalam hatinya, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Jadi lawan dari orang yang bijak atau orang yang berhikmat, ya, permulaan takut akan Tuhan, orang bodoh atau orang bebal adalah orang yang tidak ada Tuhan. Jangankan takut akan Tuhan, mereka tidak kenal Tuhan, ya, dan tidak takut akan Tuhan. Yang mereka lakukan apa tadi katanya? Ya, tidak ada yang baik, jahat, ya, berbuat jahat. Baik, selanjutnya Roma 1 ayat 21. Firman Tuhan. Ya. Roma pasal 1 ayat 21. Ya, kita hanya akan mendengar firman Tuhan saja. Lebih dikit ide-ide manusia kita dengarkan. Kita lihat Tuhan menjelaskan ayat menjelaskan ayat, ya. Roma 1 ayat 21. Kita lihat ini. Bodoh, seperti apa yang bodoh ini? Roma 1 ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, kalau tadi tidak ada Allah, tidak mengenal. Kalau ini mengenal, ya ini mengenal, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ya, seperti inilah kondisi orang bodoh. Ya, mengenal tapi tidak menyembah, tidak memuliakan Tuhan, ya, tidak memuji Tuhan. Nah, ini hati mereka yang bodoh, lawan dari bijak, lawan dari yang berhikmat. Baik, selanjutnya Efesus 4 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan Efesus 4 ayat 17 dan 18. Saya baca. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya sama tadi ya, tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka. Dan karena kedegilan. Kedegilan ini keras kepala ya. Dalam hati mereka. Saya mau ambil kata di sini adalah tidak ada persekutuan dengan Tuhan karena kebodohan. Ya, orang bodoh, orang yang tidak bijak, orang yang tidak berhikmat, adalah orang yang tidak bersekutu dengan Tuhan. Apa artinya bersekutu? Apa artinya tentara yang
tentara sekutu. Apa artinya bersekutu? Ya, selaras, seprinsip, sepemahaman, senada. Ya, senada, satu visi, satu misi. Ya, orang bodoh, orang yang tidak bijak, yang tidak berhikmat adalah orang-orang yang tidak selaras, tidak bersekutu dengan Tuhan. Oke? Baik. Itu bagian dari pendahuluan. Ya, kalau Lucifer, malaikat Gabriel, ya, yang penuh dengan hikmat, bijaksana, ada di depan tahta, dan kita dijanjikan Tuhan, umat-umat Tuhan akan duduk di tahta bersama-sama Yesus, pastinya kita akan juga umat-umat apa? Yang penuh dengan hikmat dan bijaksana. Bijaksana artinya takut akan Tuhan, memperhatikan perintah Tuhan, menaburkan pengetahuan akan Tuhan. Bukan yang bodoh, yang tidak takut akan Tuhan, berbuat kejahatan, tidak bersekutu dengan Tuhan. Ya, tentunya juga tidak menaburkan pengetahuan akan Tuhan. Inilah definisi bijak dan bodoh. Nah, sekarang kita mau masuk ke inti dari pelajaran kita sahabat siang hari ini, ya, mengenai umat-umat Tuhan yang disimbolkan dengan gadis yang bodoh dan gadis yang bijak. Kita sering belajar ini. Kita sering mendengarkan pelajaran tentang 10 gadis perawan, ya, dan virgin, 5 bodoh, 5 bijak. Ya, firman Tuhan atau hamba Tuhan menuliskan di dalam buku Kemenangan Akhir, ya, bab 22, ya, halaman 411 kurang lebih, saya kurang ingat pasnya, bahwa pengalaman gadis-gadis bodoh dan bijak adalah pengalaman umat-umat Tuhan yang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang disebut Advent. Oke? Jadi pengalaman gadis bodoh, pengalaman gadis bijak adalah pengalaman orang Advent. Ya, pengalaman orang Advent. Tinggal kita nanti kita bisa melihat atau kita belajar di mana kita. Apakah kita yang bodoh ataukah kita yang bijak? Kita buka Matius pasal 25. Matius pasal 25 di mana terdapat perumpamaan tentang 10 gadis perawan, 5 diantaranya bodoh, 5 diantaranya bijak. Judul pelajaran kita pada sahabat siang hari ini adalah menjadi bijaksana. Baik, sebelum kita masuk ke pasal 25 dari buku Matius pasal 25, sebelumnya adalah Matius pasal 24. Pasti ya, sebelum 25-24. Tapi di dalam Matius pasal 24, Tuhan memberikan firman, amaran, nubuatan, tentang tanda-tanda sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Matius pasal 24 memiliki pelajaran 2 aplikasi yang berlaku terjadi kepada Yerusalem, umat Tuhan di Yerusalem, ya, digenapi di tahun 70 Masehi, dan juga aplikasi yang kedua kepada kita yang hidup di zaman akhir, orang-orang yang mengaku sebagai umat Tuhan. Ya. Nah, sebelum kita ke pasal 25, saya mau kita melihat pasal 24 ayat 44. Matius pasal 24, ya, ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga sebab sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi setelah Tuhan ngasih tahu tanda-tanda yang akan terjadi, ya, gempa, perang, bawa penyakit, ya, kadang-kadang kita lebih terlalu banyak melihat ini. Pada banyak nubuatan di sini. Ada nubuatan yang akan digenapi, akan ada umat-umat yang setia. Harusnya kita lebih banyak belajar tentang nubuatan, tentang umat yang akan menjadi umat yang setia, yang akan digenapi. Tuhan bilang apa? Setelah Tuhan kasih tahu semua tanda-tanda, peristiwa yang terjadi, kesesakan kecil dan akan ada kesesakan besar, ya. Tuhan bilang apa? Siap-siap dan berjaga-jaga, ya. Perikopnya dibilang apa? Nasihat untuk berjaga-jaga. Siap-siap dan berjaga-jaga. Nah, Tuhan tidak tinggalkan dengan putus di siap dan berjaga-jaga saja, saudara-saudara. Tuhan berikan tips. Bagaimana untuk menjadi siap dan berjaga-jaga. Nah, salah satunya adalah di dalam pasal 25. Nasihat, amaran mengenai umat atau gadis yang bodoh dan gadis yang bijak. Kita langsung ke pasal 25 ayat yang ke-11. Jadi singkat cerita kita tahu bahwa 5 gadis bodoh, ya, tidak punya minyak, ya, lambang dari Roh Kudus, maka tidak punya terang, ya, lambang dari apa? Kesaksian, ya, kesaksian firman Tuhan, ya, yang dihidupkan. Kita lihat di ayat 11, Matius pasal 25 ayat yang 11. Kita mau tarik pelajaran dari sini, saudara-saudara. Setelah mereka pergi mau cari-cari minyak, mereka datang kembali, ya, pengantin pria sudah masuk bersama dengan 5 gadis yang bijak sudah masuk. Ayat 11,
Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, yang bodoh, yang tidak bijak, ya. Dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Dia manggil, "Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu." Ayat 12. Ayat 12, tetapi ia menjawab, si pengantin ya, yang sudah datang tadi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Saya yakin dan percaya bahwa pada saat Tuhan mengatakan ini, Tuhan tidak mengatakannya dengan sukacita. Tuhan mengatakannya dengan hati yang sangat terluka. Ya, pada saat ada umat-umatnya yang Tuhan harus tolak ya. Perhatikan, 5 gadis bodoh ini adalah ya wanita-wanita yang menjadi penerima tamu di dalam cerita itu, penerima tamu ya, bagian dari acara pesta itu, ya. Penerima tamu, kalau kita pernah lihat acara pernikahan, penerima tamu adalah bagian dari acara pesta nikah, ya, acara pesta nikah. Tapi pada saat mereka mengetuk, "Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu," dan sudah ditutup dan sudah ditolak. Yang mau saya tarik pelajaran di sini, umat-umat Tuhan, perhatikan, mereka masih merasa mereka bagian dari acara. Ya, perhatikan ya. Ya. Pada saat mereka tidak punya minyak dan lampu mereka tidak menyala, mereka berusaha mencari, dan waktu mereka datang ketok-ketok pintu, mereka masih mengira, masih merasa mereka bagian dari pesta. Sederhananya saya mau bilang sebegini. Masih merasa umat Tuhan. Masih merasa, aku ini umat Tuhan. Ya. Ya, firman Tuhan ya di buku Maranatha, di buku Kemenangan Akhir, 5 gadis bodoh, 5 gadis bijak melambangkan umat-umat Tuhan. Jadi masa mereka masih mengira mereka ini umat Tuhan loh. Makanya mereka mau klaim, "Tuhan, Tuhan, buka, kami mau masuk." Masih merasa. Saudara, hati-hati, jangan sampai kita menjadi seperti yang bodoh. Masih merasa kita ini umat Tuhan. Ya, seperti yang terjadi pada Yerusalem tahun 70 Masehi, masih banyak umat-umat Tuhan masih merasa, "Oh, kita ini umat Tuhan, ada bait suci di sini, ini kota suci tidak mungkin dibinasakan." Padahal Tuhannya sudah bilang, kalau ada tentara keluar, ini akan dibinasakan. Tuhan bilang tidak ada batu dan sebatu, lari kamu keluar. Masih merasa umat Tuhan. Ada umat-umat Tuhan yang lari keluar, tapi umat-umat yang tidak lari keluar, sudah pasti umat-umat yang masih merasa umat Tuhan, padahal sudah bukan lagi umat Tuhan, dibinasakan. Ya, seperti ini pengalaman gadis-gadis bodoh. Masih mengira bagian dari pesta. Padahal bukan lagi. Sudah ditolak. Kita masih merasa bagian dari umat Tuhan. Padahal apa? Sudah tidak lagi. Ya, sudah tidak lagi. Nah, menjadi bijaksana, pelajaran kita pada sahabat siang hari ini adalah, kalau firman Tuhan di dalam Timotius, ya di buku Timotius, 2 Timotius 3:16 kalau tidak salah, firman Tuhan untuk mendidik, ya, menegur, ya, memperbaiki kesalahan. Semoga sahabat siang hari ini firman yang kita dengarkan ini kalau boleh menegur saya. Ya, di dalam Wahyu pasal 3 Tuhan bilang apa? Barang siapa yang kasihi, jemaat Laodikia, barang siapa kukasih, ya kutegur. Jadi khotbah atau firman Tuhan untuk kita umat-umat yang sisa di zaman Laodikia ini harusnya semua isinya teguran. Karena kita adalah orang yang mengaku tidak telanjang pada telanjang. Ya. Semoga ini menjadi teguran. Kalau menjadi nasihat, puji Tuhan, menjadi panggilan, ajakan untuk kita menjadi umat yang bijaksana. Baik, bodoh dan bijaksana kita sudah tahu konteks Alkitabnya. Sekarang kita mau lihat aplikasinya. Atau bagi kita yang hidup di zaman akhir. Kalau kita lihat gadis bodoh dan gadis bijak ada di dalam Matius pasal 25, mulai dari ayat 1 sampai ayat 13. Sebenarnya, pelajaran tentang bijaksana dan bodoh juga ada di dalam pasal 24. Di perumpamaan yang pertama sekali Tuhan kasih tahu, Matius 24 ayat 45. Kita baca. Matius 24 ayat 45. Ya, Matius 24 ayat 45. Kita baca. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Jadi ada di sini tentang yang bijaksana dan yang tidak bijaksana. Yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk apa? Untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Artinya kalau umat yang setia dan bijaksana adalah umat-umat yang diutus, dipanggil untuk memberikan makan pada waktunya, maka umat-umat yang bodoh atau tidak bijaksana adalah umat-umat yang tidak memberikan makan pada waktunya. Amin. Kalau kita lihat konteks Alkitab ya, hitam putih,
panjang pendek, depan belakang, berlawanan. Kita lihat, kita bisa belajar dari prinsip seperti itu. Kalau yang bodoh, yang tidak punya Roh Kudus, minyak, maka yang bijak adalah yang punya Roh Kudus, punya minyak. Ya, kalau di sini katakan yang setia dan bijaksana, hamba atau umat yang setia dan bijaksana adalah hamba atau umat yang memberi makan pada waktunya, maka umat yang bodoh adalah umat yang tidak memberikan makan pada waktunya. Ya, kita lihat tadi di Amsal 15 ayat 7, ya, bijaksana, orang bijak adalah yang menaburkan pengetahuan. Maka orang yang bodoh, yang full, yang bebal adalah yang tidak menaburkan pengetahuan. Ya. Baik, kita lihat. Apa maksudnya memberikan makan pada waktunya? Ya. Apa maksudnya umat Tuhan yang setia dan bijaksana itu memberikan makan pada waktunya? Makanan apa, saudara-saudara? Makanan badani? Karena kita belajar dalam konteks rohani, tentunya ini bukan makanan rohani, bukan makanan badani. Ini makanan rohani. Kita lihat dalam Amos. Kita buka dalam buku Amos. Ya, buku Amos pasal yang ke-8. Amos pasal yang ke-8. Amos pasal 8 ayat yang 11. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan lapar akan apa? Mendengarkan firman Tuhan. Oke? Jadi kalau ada umat yang bijaksana, yang akan diutus untuk memberikan makan pada waktunya, Matius 24 ayat 45, yang bijaksana, maka makanan yang dimaksud adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Nah, sehubungan dengan firman Tuhan yang mau kita bagikan, firman Tuhan yang mau kita berikan sebagai makanan pada waktunya, karena Amos 8 ayat 11 bilang, waktunya akan datang. Ya, Amos 8 ayat 11, waktunya akan datang. Dan Matius 24 ayat 45, memberikan makan pada waktunya. Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Baik, sehubungan dengan firman Tuhan, ini inti dari pelajaran kita pada Sabat siang hari ini bagi umat-umat Tuhan yang bijaksana. Kita buka Yohanes pasal 1. Yohanes pasal yang ke-1. Saya senang tadi PP membahas tentang umat Tuhan, ya, Injil yang hidup dilakukan, dilihat dan didengar. Matching dan pelajaran kita pada Sabat siang hari ini. Memberikan makan pada waktunya adalah makanan firman Tuhan. Baik, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Yohanes pasal 1 ayat ke-14. Firman, ya kan, memberi makan itu artinya firman, ya. Firman itu telah menjadi manusia. Perhatikan, jadi manusia. Dan diam di antara kita. Ada di antara manusia. Dan kita telah melihat firman menjadi manusia, ada di antara manusia, dan dilihat. Dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran itu adalah karakter sifat Tuhan. Saya susun. Firman itu menjadi manusia, ada di antara manusia, dilihat, yang dilihat itu adalah kemuliaan. Yang kemuliaan itu adalah kasih karunia, karakter Tuhan. Ya, Yohanes 1 ayat 14, ini sebenarnya juga pelajaran mengenai nama Tuhan. Kemuliaan Tuhan adalah karakter Tuhan. Ya, firman yang menjadi manusia. Saudara, siapa itu firman yang menjadi manusia? Yang ada di antara manusia. Yang dilihat dan melihat kemuliaannya itu adalah kasih karunia Tuhan dan kebenaran Tuhan. Siapa itu firman itu? Yesus. Amin. Yesus yang menjadi manusia, firman menjadi manusia, ya, ada di antara manusia. Lalu manusia melihat kemuliaan Tuhan, yaitu kasih karunia dan kebenaran. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita adalah umat Tuhan yang bijaksana, yang mau memberi makan pada waktunya, dan makan itu adalah firman, apakah kita kasih orang begini? Ini firman. Ya. Kalau Tuhan itu firman menjadi manusia, saudara, inti pelajaran kita adalah, ini adalah firman yang dihidupkan oleh manusia. Cara memberi makan firman pada waktunya adalah, kita umat-umat Tuhan yang bijaksana adalah orang-orang yang membaca firman dan yang menghidupkan firman.
Jadi firman itu menjadi manusia juga. Manusia yang menghidupkan firman. Supaya dilihat di antara manusia, dilihat oleh orang lain. Waktu mereka melihat firman yang hidup. Itulah kemuliaan Tuhan yang dilihat. Ya, karakter Tuhan. Firman, hukum, perintah itu semua adalah karakter pribadi Tuhan. Yang kita manusia ini, umat Tuhan yang bijaksana ini, yang mau memberikan makan pada waktunya adalah umat-umat yang menghidupkan firman Tuhan. Firman yang menjadi manusia adalah firman juga yang hidup, yang dihidupkan oleh manusia. Ya bagaimana saya mau bilang kepada orang-orang lain perkabaran tentang hari Sabat, saya sendiri mungkin yang masih buka HP, jawab pekerjaan hari Sabat. Atau mungkin datang ke gereja terlambat hari Sabat. Atau terlambat buka Sabat. Atau yang masih berkata-kata yang sia-sia hari Sabat. Bagaimana kita mau tarik orang untuk menerima pekabaran tentang kebenaran hari Sabat kalau kita sendiri bukan menjadi firman yang hidup tentang hari Sabat. 2 Korintus 13 ayat 5. 2 Korintus 13 ayat 5. Kita sudah masuk di inti, ya kita akan segera tutup. 2 Korintus 13 ayat 5. 2 Korintus 13 ayat 5. Saya baca. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus, firman tadi, firman yang menjadi manusia, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Umat Tuhan yang bijaksana, yang memberikan makan pada waktunya, makan itu bukan makanan badani, kata Tuhan, Amos 8 tadi, tapi firman Tuhan. Ya, firman Tuhan dibagikan dengan cara apa, saudara, umat Tuhan? Menurut 2 Korintus 13 ayat 5, firman itu, Kristus itu, ada di dalam kita. Kita menjadi firman yang hidup. Kita menjadi firman yang hidup itu. Makanya tadi kita kalau lihat di dalam ayat bersautan, ya, ayat bersautan kita Daniel 12 ayat yang ketiga. Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Tadi ayat bersautan Daniel 12 ayat 3. Daniel pasal 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana, umat-umat bijaksana, ya, apa katanya? Akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Kita ini harus bercahaya, harus dilihat, ya, bercahaya. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Ya, orang-orang bijaksana, umat-umat bijaksana itu bercahaya. Apa cahayanya? Firman Tuhan yang hidup, kemuliaan Tuhan yang dilihat apa? Manusia. Ya, memberikan makan pada waktunya adalah menghidupkan firman, Kristus ada di dalam kita, terpancar, dilihat oleh orang. Orang melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Kita sempurnakan pelajaran siang hari ini dengan firman Tuhan dari Wahyu pasal 18. Kita lihat Wahyu pasal 18. Bagaimana proses, ya? Ini malaikat keempat. Kalau kita ada pekabaran 3 malaikat, maka ini menjadi malaikat keempat. Ya, yang mengabarkan pekabaran yang sama. Ya, Wahyu pasal 18. Mulai ayat 1, 2, dan kita loncat ke ayat 4. Wahyu pasal 18 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat. Malaikat, ya, di dalam tulisan aslinya, Yunania, angelos, arti juga pembawa kabar. Jadi ini bukan literal ada malaikat nanti datang, tapi pembawa kabar, juru kabar, ya. Seorang malaikat lain turun dari sorga, ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Pembawa kabar atau malaikat ini, ya, bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Ayat kedua dari Wahyu pasal 19, dan ia berseru dengan suara kuat. Coba lihat prosesnya, lihat kronologinya. Berseru dulu, ngomong dulu, atau dilihat dulu. Wahyu pasal 18. Juru kabar, malaikat Wahyu pasal 18. Dunia melihat dulu kemuliaannya. Diterangi oleh kemuliaannya. Daniel 12 ayat 3, bercahaya-cahaya. Ya. Firman itu menjadi manusia, dilihat. Kita si pembawa firman, juru kabar Tuhan ini, firman itu dulu yang dilihat. Melalui apa? Kita menghidupkannya dulu. Baru apa? Baru berseru dengan suara nyaring.
baru berseru dengan suara nyaring. Ya, katanya sudah rubuh Babel. Kita lihat ayat keempat. Kita lihat ayat keempat dari Wahyu pasal 18. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga. Ada suara lain dari sorga. Dia bilang begini, berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya. Keluar dari Babel, hai umatku. Saat ini, saudara-saudara, kita percaya ada domba-domba Tuhan yang lagi di luar kandang, ada di kandang lain. Tapi suara dari sorga yang panggil. Ya, bukan saudara saya, bukan suara saudara dan saya saja. Bukan kita saja yang menginjil-injil berkata-kata. Ayat 4 bilang apa? Ada suara dari sorga. Ya, ada firman Tuhan Yesus berkata, domba-domba mengenal suara gembalanya. Suara Tuhan. Suara dari sorga memanggil, keluar kamu domba-domba, hai umatku. Jadi lihat prosesnya di sini, saudara. Juru kabar, ya, malaikat itu, menerangi dunia dulu dengan kemuliaannya. Ya, dengan karakter Tuhan. Orang lihat dulu, baru berseru, baru berkata. Dan prosesnya, Tuhan yang akan panggil. Bukan kita yang akan panggil keluar. Tapi Tuhan perlu kita menjadi medianya Tuhan. Ya, untuk bawa keluar domba-domba yang di luar kandang. Saya mengambil kesimpulan seperti ini, bahwa untuk memanggil domba yang di luar kandang, Tuhan perlu domba-domba dalam kandang. Tapi domba-domba di dalam kandang adalah domba-domba yang bijaksana. Yang memiliki firman, yang menghidupkan firman, dan memberikan makan, memberikan firman pada waktunya. Dan inilah waktunya. Sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya. Ya, baik. Domba. Ya, domba kita tutup pelajaran kita pada Sabat siang hari ini. Pengkhotbah 10 ayat 2. Firman Tuhan, Pengkhotbah pasal 10 ayat 2. Pengkhotbah pasal 10 ayat yang kedua. Saya baca. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh menuju ke kiri. Saya coba kita lihat King James-nya sebentar, lebih enak King James-nya. Saya buka sebentar ya dari tulisan aslinya. Pengkhotbah 10 ayat 2. Ya. A wise man heart is at right hand. Ya. Jadi orang yang bijak, ya, orang yang berhikmat itu ada di tangan sebelah kanan. But a fool's heart, ya, orang yang bodoh hatinya ada di tangan sebelah kiri. Ya, ada di tangan sebelah kiri. Jadi orang berhikmat, orang bijak ada di sebelah kanan, orang bodoh ada di sebelah kiri. Ayat terakhir saya tutup. Matius pasal 25 tentang bodoh dan bijak. Kita lihat. Yang bijak di sebelah kanan, yang bodoh di sebelah kiri. Matius pasal 25, perumpamaan terakhir di ayat 32. Matius 25 ayat 32 dan 33. Ya, kita lihat korelasinya. Setelah ada perumpamaan tentang hamba yang setia dan bijaksana, berarti ada hamba yang tidak setia dan tidak bijaksana, ya, ada gadis yang bodoh atau umat yang bodoh yang masih mengira dia umat padahal bukan. Ada juga umat yang bijaksana yang punya Roh Kudus dan terang. Lalu ditutup dengan ini, perumpamaan terakhir. Matius pasal 25 ayat 32 dan 33. Ingat tadi pengkhotbah bilang yang bijaksana di tangan kanan, yang bodoh sebelah kiri. Ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ya, ayat 33, dan ia akan menempatkan domba-domba di mana? Di sebelah kanannya. Inilah orang-orang bijak di sebelah kanan. Dan kambing-kambing di sebelah apa? Di sebelah kirinya. Ya, kalau kita baca terus di perikop ini adalah domba di sebelah kanan yang selamat, kambing di sebelah kiri yang akan apa? Tidak selamat. Dan pengkhotbah bilang, pasal 11:2, orang bijak ada di tangan kanan, orang bodoh di tangan kiri. Pada saat Tuhan memisahkan orang manusia, ya, domba-domba di sebelah kanan dan kambing sebelah kiri. Ya, firman Tuhan pada Sabat siang hari ini memanggil kita, saudara-saudara, umat-umat Tuhan di Jemaat Taruna. Saya berdoa
agar kitalah menjadi umat-umat Tuhan yang bijaksana, yang memberikan makan pada waktunya. Makanan firman Tuhan. Yang firman menjadi manusia. Artinya apa? Firman yang kita hidupkan, yang dilihat orang, lalu kita berseru, orang mendengar. Dan Bapa di surga akan memanggil domba-domba yang di luar kandang sana, melalui domba-domba yang di dalam kandang. Domba-domba yang bijaksana. Domba-domba Tuhan yang bijaksana. Yang takut akan Tuhan. Yang menaburkan pengetahuan. Yang memperhatikan perintah-perintah. Ya, yang jalan atau senada, selaras, bersekutu dengan Tuhan. Ayat inti kita, Yesaya 33 ayat 6. Tadi sudah dibacakan. Ya, apa ayat inti kita? Untuk keamanan, untuk keselamatan, carilah kekayaan. Apa kekayaan itu? Hikmat, ya, bijaksana, takut akan Tuhan. Semoga pelajaran pada Sabat yang hari ini boleh menjadi berkat rohani bagi kita, kebangunan rohani, dan kebangunan disusul atau diikuti dengan perubahan. Kita bisa evaluasi 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah diri. Ya, periksa diri. Apakah Kristus, apakah firman itu ada di dalam kita sehingga kita bisa menjadi umat Tuhan yang bijaksana, memberikan makan pada waktunya firman Tuhan. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Saya bawa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Amin.